Seorang direktur membawa pohon lalu meninggalkan perusahaan. Seorang karyawan menghentikannya. Dia pikir dia adalah seorang pencuri. Jadi dia tidak membiarkannya pergi begitu saja. Tunggu sebentar, ini adalah milik perusahaan. Memangnya kenapa, kau tidak bisa mengambilnya sesuka hati? Hal ini membuatnya tercengang. Dia tidak menyangka hal ini. Beberapa orang tidak mengenalinya. Dia bertanya apakah kamu baru masuk kerja. Dia berkata benar. Tie Kim juga memberitahu presiden bahwa dia tidak bisa menggertaknya. Direktur tidak banyak berkata-kata lagi. Dia tidak mengungkapkan identitasnya. Dia hanya mengatakan aku ingin membawa pulang tanamannya. Tie Kim berkata aku seorang karyawan di sini. Itu sebabnya aku memiliki kewajiban untuk melindungi semua yang ada di sini. Tie Kim adalah orang yang bertanggung jawab. Bos melihat sekitar. Dia mengatakan bahwa setiap orang sini tidak peduli dengan hal ini. Mengapa Tie Kim peduli? Mereka tidak peduli karena mereka sibuk. Sekarang aku harus mengambilnya. Berikan padaku. Melihat bahwa Tie Kim akan merebut pohon itu darinya. Bos berkata aku akan membelinya. Tapi Tie Kim tetap tidak setuju. Dia berkata beli saja di tempat lain. Bos berkata aku sibuk. Kemudian dia mengeluarkan uang dan memberikannya kepada Tie Kim. Dia mengatakan bahwa ini biayanya. Lalu katakan kepada Tae Kim ambillah. Tie Kim adalah orang yang jujur. Setelah itu dia bermaksud mengambil pohon itu. Pada saat ini seorang sutradara lewat. Dia naik untuk memeriksa situasi. Bos belum mengatakan apa-apa. Tie Kim berkata orang ini mencuri tanaman dari perusahaan kita. Apa kau tahu dia? Memangnya siapa? Namanya Trang. Dia adalah direktur perusahaan. Seketika Tie Kim meminta maaf. Dia mengakui kesalahannya. Aku minta maaf. Tidak masalah. Sekarang Tie Kim sudah tahu siapa orang yang ada di depannya. Tapi Tie Kim tidak mengetahui bahwa tindakannya itu akan merubah kehidupannya. Direktur berkata kepada sutradara bahwa Tie Kim adalah orang yang bertanggung jawab. Karena hal itu Tie Kim akan dipromosikan untuk naik jabatan. Bagaimanapun perusahaan membutuhkan orang seperti itu. Setelah mempertimbangkan situasi, Tie Kim cocok menjadi penjual. Karena direktur memanggil Tie Kim untuk datang ke kantornya. Dia mendapatkan pekerjaan baru. Kemudian Tie Kim merasa sedikit ragu-ragu. Direktur memberitahunya, kau orang yang jujur. Mau ataupun tidak, aku akan menaikkan jabatanmu. Tapi aku takut tidak bisa melakukannya. Reaksi Tie Kim ini normal. Dia mendapatkan kepercayaan dari direktur. Akhirnya Tie Kim setuju. Aku akan mencoba. Karena perusahaan mengkhususkan diri dalam menjual rumah. Jadi Tie Kim telah menjadi penjual. Dia dan karyawan lainnya mulai bekerja. Hari itu perusahaan memiliki kegiatan. Siapapun bisa mendapatkan hadiah. Sangat banyak tamu datang untuk melihat rumah. Termasuk seorang paman yang datang untuk mendapatkan banyak hadiah. Teman-temannya tidak bisa menahan lagi. Semua orang mengambil makan dan minum. Bagaimana ini? Kalian berdua pergi. Aku tidak akan kemana-mana. Dia sangat cerewet. Aku tidak ingin melayani dia. Paman ini tamu yang sering datang. Kali ini dia pasti makan atau minum lagi. Apalagi kali ini ada banyak hadiah. Karena itu mereka segera menghentikannya. Jadi petugas menghentikannya. Dia bahkan memarahinya. Tapi sang paman berkata pintunya terbuka lebar. Ada juga tulisan bahwa akan ada hadiah di sini. Begitupun dengan makanan. Tapi tidak ada aturan siapapun tidak bisa datang. Staf marah ketika mendengar ini. Dia datang beberapa kali. Apakah kamu akan membeli? Siapapun yang datang ke sini pasti ingin membeli rumah. Kenapa kamu tidak membeli? Dia berkata aku harus pulang ke rumah untuk berdiskusi dengan keluarga. Aku tidak bisa memutuskan sendiri. Aku harus melihat terlebih dahulu sebelum membeli. Aku juga harus berdiskusi dengan keluarga. Tapi dengan sikapmu ini, aku tidak jadi membelinya. Jika aku tidak membelinya, maka keluarlah. Apakah itu cara kamu memperlakukan tamu? Apakah manajer mengajarimu itu? Panggil manajer ke sini. Aku akan menunggu di sini. Sesuatu telah terjadi. Apa yang kamu katakan? Jangan marah. Apakah kamu manajernya? Melihat sikap Tie Kim, sang paman juga mulai tenang. Tie Kim juga mengatakan apakah ada masalah. Lalu dia memberitahunya. Setelah itu, Tie Kim pun mengajak sang paman ke ruang pertemuan. Dia akan menawarkannya kamar. Tapi dia berkata aku lapar. Dia menyarankan kepada Tie Kim. Tie Kim mengerti. Dia segera mengambil voucher makan. Kemudian dia pergi untuk mengambil makanan gratis. Apa yang ingin kamu makan? Kau tinggal pilih. Sikapnya tidak seperti mereka. Karena bisa mendapatkan makan, Tie Kim langsung memikirkan sebuah skema.
Dia segera mengundangnya ke ruang pertemuan. Dia akan mempromosikan rumah padanya. Tapi dia segera memberitahu Tie Kim, "Aku punya banyak masalah. Setengah jam tidak cukup. Aku masih memiliki pekerjaan hari ini. Jadi aku harus pergi. Kapan kau bisa? Aku akan membuat janji denganmu." "Tidak masalah. Berikan kartu nama untuknya. Ini identitasku. Aku akan pergi makan siang dulu." "Tidak masalah. Kau bisa membelinya nanti." Staf masuk. "Aku benci dia. Dia cukup baik untuk mengingatkan Tie Kim. Dia bilang jangan sia-siakan waktu dengannya." Tapi Tie Kim hanya tersenyum. Sebagai karyawan yang baik, Tie Kim merasa setiap pelanggan harus diperlakukan sama. Tak disangka paman itu menelepon Tie Kim. Dia berjanji kepada Tie Kim untuk membeli rumah itu. Tie Kim senang. Lalu staf mengingatkannya lagi, jangan sampai tertipu. Tie Kim hanya bisa menerima peringatan mereka. Setelah pengangkatan, sang paman datang ke kantor. Tie Kim merasa dia cukup tulus. Dia berhati lembut. Tie Kim sangat memperlakukannya dengan baik. Dia merekomendasikan banyak rumah. Tapi dia tidak tertarik. Dia ingin Tie Kim membawanya ke kantor. Dia ingin membeli apartemen di sana. "Aku sedikit tidak yakin. Perusahaan kami memiliki aturan. Semua tamu tidak bisa datang ke daerah konstruksi. Apa yang dapat kamu lihat di lokasi konstruksi? Kau hanya bisa melihat besi dan baja. Bawa aku pergi tanpa memberitahu bos. Apakah itu tidak apa-apa?" "Baiklah, ini adalah peraturan perusahaan. Jangan dipersulit lagi." Dia memohon kepadanya, "Bawa aku pergi. Ini juga tanggung jawab atas keselamatannya. Aku benar-benar tidak bisa membawamu pergi." Dia mengambil topi keamanan. Dia berkata, "Aku sudah siap." Tie Kim juga tertawa, tapi dia masih tidak setuju. Ini bukan hanya soal keselamatan. Tapi ini juga sudah menjadi aturan perusahaan. Jika aku bisa melihat proses konstruksi, aku akan membeli rumah. Tie Kim berpikir lagi. Dia akhirnya membawanya pergi. Tie Kim membawanya melihat konstruksi. Setelah Tie Kim membawanya pergi, kemudian mereka segera kembali. Waktu makan siang telah usai. Tie Kim membeli mie. Ketika Tie Kim melakukannya, dia berkata, "Aku akan memikirkannya kembali." Meskipun sebelumnya dia berjanji untuk membelinya. Tapi kini aku berubah pikiran. Tie Kim tetap menghormati keputusannya. Dia menyuruhnya untuk kembali berpikir. Pada saat Tie Kim sedih, lalu dia mendapatkan berita baru. Karena Tie Kim melanggar peraturan, bos memutuskan untuk mengkritiknya saat rapat. Gaji Tie Kim akan dikurangi bulan ini. Tie Kim adalah pegawai baru. Dia masih tidak tahu berapa gajinya. Tapi Tie Kim merasa sangat sedih. Hujan juga turun sepanjang malam. Apakah dia membelinya? Dia berkata ingin mempertimbangkannya lagi. "Apa kau tidak memperhatikannya? Jangan lakukan itu lagi." Dia tidak bisa membiarkan dirinya dalam situasi sulit seperti ini. "Aku hanya ingin mencobanya. Ini sangat sulit." Dia tidak ingin membeli rumah. Jadi kau harus memilih dengan hati-hati. Apalagi sekarang gajimu akan dipotong. Tidak apa-apa, kekurangan sedikit tidak masalah. Bukan begitu, kau harus memikirkan semua hal. Rekan kerjanya juga heran dengan Tie Kim. Dia mengatakan jika kau mendengarkanku sejak awal, gajimu tidak akan dipotong. Tie Kim masih optimis. Dia ingin memulai dari awal. Karena pendapatannya terlalu rendah, waktunya juga sudah mendesak. Tak diduga sang paman datang lagi. Apakah dia datang untuk makan lagi? Melihat dia mencari Tie Kim, dia berkata, "Aku sedang tidak enak badan. Aku tidak ingin membuang waktu untuknya lagi." Dia berkata, "Bulan ini aku tidak dapat mencapai tujuan. Aku juga tidak punya gaji. Jika kau tidak ingin membeli rumah, maka pergilah dari sini." "Tidak, aku kesini bukan untuk makan atau melihat konstruksi. Aku ingin membeli rumah." Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.